orang dulu itu beragama, ia juga mempunyai kepercayaan, ia juga punya Tuhan. Apa bedanya dengan orang sekarang? Orang sekarang beragama, orang sekarang juga punya Tuhan, orang sekarang juga melakukan ritual-ritual yang dianggap sebagai ritual keagamaan. Ada sholat, haji, puasa, dan lain-lain itu kan. Nah, itu kan sama. Lah, persamaannya lagi antara umat beragama sekarang dengan umat beragama pada waktu Nabi Muhammad dulu yang disebut jahiliyah itu ya, sama-sama tidak memakai rasul, kan? Jadi sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Ketemu lagi dengan Combri Marifat. Siang ini kita akan berbicara atau membahas sedikit tentang kaum jahiliyah. Selama ini kita tahu bahwa kaum jahiliyah itu adalah kaum sebelum kedatangan Islam, ya. Jadi orang Arab sebelum datangnya Rasulullah itu disebut kaum jahiliyah. Nah, kenapa sih orang Arab pada waktu itu disebut sebagai kaum jahiliyah? Karena pada waktu itu kan masa kekosongan ya. Masa kekosongan tidak ada rasul. Jadi walaupun orang Arab pada waktu itu beragama, ia mempunyai agama, mempunyai kepercayaan. Buktinya itu kan di cerita-cerita itu kan ada itu ya apa, semacam arca-arca atau apa itu yang katanya ditaruh di sekeliling Ka'bah itu. Dan juga pada waktu itu Ka'bah itu juga sudah dikultuskan, sudah dianggap sebagai benda suci lah, benda suci yang orang lalu lalang mengunjungi Ka'bah seperti saat ini ketika orang naik haji. Nah, kemudian mengapa? Padahal kita tahu orang Arab pada waktu itu dia sudah mempunyai kepercayaan, kan? Ia juga sudah, pastinya dia sudah beragama, entah apa namanya, nggak tahu ya. Terus pada waktu itu kan masa antara Nabi Isa dan Muhammad ya. Jadi itu mestinya itu masih umat Nasrani, umatnya Nabi Isa. Nah, kemudian mengapa itu disebut kaum jahiliyah? Karena pada waktu itu orang beragama, orang Arab pada waktu itu beragamanya itu ya seperti orang beragama pada saat ini. Ia tidak memakai channel, ia tidak memakai wasilah, ia tidak memakai rasul. Berarti antara manusia dan Tuhan itu langsung seperti itu. Nah, karena kerusakan sistem agama itulah akhirnya Allah menurunkan Nabi Muhammad di tanah Arab. Di situ sebagai apa? Sebagai rasul yang nantinya sebagai penghubung antara manusia dengan Tuhan. Nah, berarti orang yang saat ini juga tidak mengakui adanya wasilah, itu sama halnya dengan orang jahiliyah pada waktu itu. Kan sama, orang dulu itu beragama, ia juga mempunyai kepercayaan, ia juga punya Tuhan. Apa bedanya dengan orang sekarang? Orang sekarang beragama, orang sekarang juga punya Tuhan, orang sekarang juga melakukan ritual-ritual yang dianggap sebagai ritual keagamaan. Ada sholat, haji, puasa, dan lain-lain itu kan. Nah, itu kan sama.
Lah, persamaannya lagi antara umat beragama sekarang dengan umat beragama pada waktu Nabi Muhammad dulu yang disebut jahiliyah itu ya, sama-sama tidak memakai rasul, kan? Jadi sama. Jadi orang saat ini yang tidak menganggap adanya tali wasilah, adanya rasulun min anfusikum, adanya ulil amri minkum, itu ya sama, statusnya sama dengan orang Arab pada waktu itu, sama-sama jahiliyah. Mengapa? Karena tidak mungkin, kan bodoh saja ketika kita mau berhubungan dengan sesuatu atau zat atau apa ya, Tuhan yang di metafisik, kemudian kita memakai fisik kita, kan aneh gitu loh. Orang kita sudah tidak bisa menjangkau, fisik kita tidak bisa menjangkau, kita tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa mencium dan lain-lain. Nah, kemudian kita merasa loh ya, kita merasa bisa terhubung dengan Tuhan. Nah, itu padahal untuk berhubungan saja, misalnya saya untuk berhubungan dengan apa ya, orang tua saya itu tinggalnya paling sekitar tidak sampai 1 kilo dari sini, itu pun mesti pakai alat bantu, pakai HP, pakai telepon misalnya, atau pakai WA, pakai alat bantu. Lah kok ini, itu padahal masih di dimensi yang sama loh. Saya dengan orang tua saya itu sama-sama di dunia, sama-sama di desa yang sama, di RT yang sama. Itu saja mesti pakai alat bantu. Nah sekarang kita mau terhubung dengan Tuhan yang ia itu maha metafisik, ia juga di Malik Yaumiddin, di ujung akhirat tertinggi. Kemudian kita mau memakai dengan cara manual. Nah itulah, itu persamaan ya, persamaan saja. Jadi sebenarnya apa ya, kalau kita ingat lagunya Bang Iwan Fals, maling teriak maling, nah itu orang bodoh tapi meneriaki orang lain bodoh, orang jahiliyah meneriaki orang lain jahiliyah. Nah, jadi mari kita sama-sama belajar ya. Jahiliyah itu bukan karena dia itu bodoh, tidak tahu baca tulis, enggak. Bahkan malah Nabi Muhammad itu yang dianggap sebagai ummi kan, Nabiul Ummi, ia tidak bisa baca dan tulis. Tetapi orang Arab pada waktu itu mereka adalah orang-orang cerdas, orang-orang pintar, mereka penyair, ahli tulis. Jadi yang dimaksud jahiliyah itu bukan karena ia tidak bisa baca tulis, tidak bisa apa, tidak beragama, tidak berkebudayaan, enggak. Tetapi karena ia menganggap, jadi orang jahiliyah itu ya, orang jahiliyah itu orang yang menganggap bahwa manusia bisa terhubung dengan Tuhan secara langsung. Itu yang dimaksud jahiliyah. Begitu juga sekarang, ketika kita menganggap bahwa kita bisa terhubung dengan Tuhan secara langsung, itu juga berarti kita juga jahiliyah. Karena fungsi Muhammad, fungsi Nabi Muhammad diturunkan di Arab itu adalah sebagai itu, sebagai wasilah, sebagai penghubung. Nah, agar orang-orang bodoh itu, agar orang-orang jahiliyah itu tercerahkan gitu. Nah, sekarang pun sama, karena al-ulama warasatul anbiya itu selalu ada, rasulun min anfusikum itu selalu ada, hanya mungkin penyebutannya saja yang berbeda. Hal ini sering kita ulang-ulang di dalam video-video sebelumnya. Itu pasti tidak tidak jauh-jauh dari wasilah, karena memang itu, ini misi kami, misi kita dari Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara, agar umat atau masyarakat ini tercerahkan. Jadi bukan karena apa, bukan karena kita itu mau eksis dan lain sebagainya. Kita itu saling mengingatkan
mengingatkan lah ya, saling mengingatkan, barangkali bisa diterima ya alhamdulillah, kalau tidak juga tidak apa-apa. Jadi ini semua tentang praktek Thorekoh Naksabandiyah Khalidiyah Nusantara. Ingat ya, orang jahiliyah pada waktu itu dianggap jahiliyah karena ia merasa bisa berhubungan dengan Tuhan secara langsung tanpa lewat rasul. Berarti ketika saat ini kita pun berpikiran sama, menganggap bahwa kita bisa terhubung dengan Tuhan secara langsung tanpa lewat wasilah, maka itu sama halnya kita ini dengan umat pada waktu itu, atau yang disebut sebagai kaum jahiliyah. Akhirnya ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.